Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali lagi di Never Ending Aglonema, sebuah channel yang khusus membahas tentang aglonema. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Teman-teman, dalam kesempatan ini saya akan sedikit mereview sebuah aglonema yang kemarin baru di launching, yaitu aglonema antik, ya, dimana pelancingannya itu dilaksanakan pada tanggal 10 November tahun 2024. Baik teman-teman, seperti apa nanti reviewnya? Tentunya di sini kita akan membicarakan tentang asal-usul nama antik, kemudian cara penjualan, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan aglonema antik, serta nanti kita juga akan membahas tentang kita akan mereview aglonema antik tersebut lebih dalam dan secara lebih dekat. Oleh karena itu jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah intro ini. Baiklah teman-teman, ya, kemarin pada tanggal 10 November 2024, Salaka Breeding Garden atau tepatnya nursery milik almarhum Pak Greg melaksanakan launching aglonema antik, sebuah hibrida Indonesia baru, ya. Dalam launching itu ada beberapa prosesi yang memang harus dilakukan, diantaranya adalah pengenalan jenis, ya. Aglonema antik ini berasal atau hasil silangan dari aglonema commutatum vs aglonema alumina, ya. Kedua-duanya ini adalah spesies, teman-teman, ya. Jadi di sini darah rotundumnya nih belum ada nih, ya. Jadi antara spesies dan spesies, walaupun rotundum itu sendiri adalah termasuk jenis spesies, namun dalam silangan yang ini, ya, antara commutatum dan alumina, ya, itu belum ada rotundumnya. Jadi ketika disilangkan antara commutatum dan alumina, maka hasilnya akan menjadi sebuah varian prekursor, ya. Setelah menjadi, ya, jadi antara commutatum dan alumina disilangkan, dikawinkan, maka hasilnya menjadi F1 atau prekursor. Setelah jadi prekursor, F1 atau prekursor, maka baru disilangkan dengan rotundum, ya, sebuah hibrid yang memiliki gen warna merah. Jadi hibrid antik ini, aglonema antik ini, berasal dari dua kali hasil persilangan. Yang pertama commutatum dengan alumina, kemudian menjadi F1 atau prekursor. Hasilnya si prekursor tadi baru disilangkan dengan rotundum, maka jadilah aglonema antik. Menurut informasi yang kami dapat, usia aglonema antik hingga di launching per tanggal 10 kemarin itu sudah 10 tahun, teman-teman. Jadi memang sudah cukup lama, ya. Prosesnya, maksud saya itu prosesnya itu panjang sekali, sangat lama, memakan waktu 10 tahun, ya, sehingga baru dikeluarkan per tanggal 10 kemarin, ya. Kalau kita lihat sosoknya, memang sosoknya tipe aglonema besar yang memiliki karakter batik, ya, memiliki pola aglonema batik. Dalam perjalanannya kemudian diperbanyak, ya, sehingga dalam waktu 10 tahun itu akhirnya di launching kemarin, ya, dengan mengundang, ya, beberapa teman untuk melakukan untuk mendapatkan undangan. Kemudian
dalam 10 tahun itu barulah ready untuk kemudian dipasarkan, ya. Jadi pemasarannya ini pun melalui undangan. Ada beberapa yang diundang kemudian memang belum siap. Ada juga yang diundang kemudian antusias untuk mengambilnya, karena walau bagaimanapun harganya lumayan nih teman-teman. Harganya karena hitungannya itu dalam paket, pembelian dalam jumlah paket. Baik teman-teman, kemudian kita lanjut ke sistem penjualan aglonema antik. Jadi untuk aglonema antik ini memang memiliki tata cara yang sedikit agak diatur, ya, untuk menjaga kestabilan harga tentunya, ya. Jadi untuk penjualan aglonema antik yang via medsos seperti YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, dan berbagai bentuk platform media sosial lainnya, itu tidak diperkenankan untuk membuka harga. Jadi teman-teman nggak usah kaget, nggak usah khawatir, nggak usah bingung kenapa setiap ada postingan antik harganya itu tidak tercantum. Memang diatur demikian teman-teman, ya, agar supaya bisa sedikit dijaga untuk kestabilan harganya, ya. Jika aturan ini dilanggar, maka orang-orang yang melanggar peraturan tersebut tidak akan mendapatkan undangan untuk launching aglonema baru berikutnya yang berasal dari Salaka Breeding Garden, ya. Demikian teman-teman. Jadi memang tidak disarankan untuk memasang harga secara terbuka. Namun demikian teman-teman bisa bertanya secara langsung kepada penjualnya, ya, baik melalui WhatsApp, melalui message, melalui inbox Facebook misalnya, atau melalui direct message Instagram dan lain-lain. Jadi dari sana akan diberikan. Tapi kalau mengharapkan untuk harga dibuka secara jelas, ya, itu tidak diperkenankan dengan sanksi yang tadi saya sebutkan. Kemudian teman-teman, untuk penjualan aglonema antik ini juga disertai dengan sertifikat, ya, dengan sertifikat penjualan. Misalnya ketika saya membeli paket dari Salaka Breeding Garden, saya mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh SBG atau Salaka Breeding Garden tersebut. Contohnya seperti ini, teman-teman. Ya, ini bentuk sertifikatnya nih. Ya, bentuk sertifikat yang diberikan dari SBG kepada saya yang ditandatangani oleh Ibu Indri Greg Hambali. Jadi ketika teman-teman membeli aglonema antik pun, itu teman-teman akan mendapat sertifikat dari si penjual. Artinya aglonema antik ini tujuannya adalah agar terdeteksi, ya, kemana larinya, siapa saja yang pegang, ya. Dan untuk sertifikat ini yang saya baca, ya, yang saya tangkap, yang saya pahami adalah aglonema antik yang berasal dari SBG, teman-teman. Misalnya begini, ya, ini misalnya saja nih, ya. Ketika aglonema antik itu saya dapatkan bukan hasil tanian saya nih, ya. Misalnya saya punya indukan, dapat indukan, ya. Ini akan saya contohkan lagi deh biar mudah. Misalnya saya dapat indukan aglonema antik ini, ya. Pohon ini berasal dari Bu Indri nih,
ya, berasal dari SBG yang dikeluarkan oleh SBG, bukan tanian saya, bukan ya, bukan tanian saya. Nah, inilah yang harus dibarengi dengan sertifikat. Itu yang saya baca nih teman-teman ya, yang saya tangkap tuh demikian. Kemudian ini kan misalnya ada anaknya nih ya, ketika anaknya ini maksudnya begini, ketika pohon ini sudah memiliki anak, misalnya 4 daun lah ya, akan saya contohkan lagi sebentar. Ini saya ada, ini tadinya begini nih teman-teman, ini ada anaknya nih ya, ini anakan yang saya pisah dari sini, artinya ini pohon juga masih asli dari SBG ya. Artinya ini juga harus disertifikati, harus diberikan sertifikat penjualan nih teman-teman ya, yang ini nih, yang anakan ini, karena ini asalnya dari sana, asalnya dari SBG. kecuali ini kan nggak ada anaknya nih ya, ini nggak ada anaknya nih. Ketika ada anaknya nanti saya rawat misalnya besar, kemudian dia beranak ya, nah anaknya itu hasil tanian saya, nah itu nggak wajib untuk sertifikat. Jadi semua pohon yang berasal, yang asli ya, yang asli ya, yang sudah berbentuk pohon kemudian keluaran dari SBG, nah itu yang harus disertifikati. Ketika ini dia beranak, ini kan belum ada anaknya, tapi dia akan beranaknya ketika sama saya. Nah ini kan anaknya ini udah bukan asli SBG. Nah, menurut pantauan saya itu udah nggak perlu sertifikat teman-teman ya, karena bisa dibayangkan ya, akan menjadi sangat ribet ketika jual bonggolan kecil aja harus ada sertifikatnya ya, ketika populasinya sudah banyak misalnya seperti itu ya. Dan misalnya ketika ini saya potong bonggolnya ya, ketika saya potong bonggolnya kemudian dia menjadi pohon baru yang 4 daun 5 daun lah hasil dari potongan bonggol ini, si potongan bonggol ini bukan berasal aslinya, bukan berasal dari SBG, tapi itu dari saya. Nah itu nggak perlu, itu bacaan saya seperti itu. Jadi semua pohon yang masih asli dari sana itulah yang perlu disertifikati. Demikian jika menurut saya ya. Bisa bayangkan teman-teman ya, ketika setahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun ke depan ya, sampai pohon-pohon yang kecil dengan penjualan yang disertifikati itu akan sangat membuat repot ya. Dan untuk apa juga, itu kan menjadi sebuah hal yang tidak terlalu penting bagi saya. Tapi jika teman-teman mau seperti itu pun ya silahkan ya. Namun buat saya, bagi saya ya, hal yang saya tangkap, pohon-pohon asli yang dari SBG itulah yang harus disertifikati ya. Jadi memang tidak selamanya dapat sertifikat nih teman-teman ya, tidak selamanya. Hanya mungkin ketika saya selaku pembeli sudah bisa bertani dan menghasilkan pohon antik yang lain, nah itu udah nggak perlu untuk disertifikati. Jadi demikian ya teman-teman, itu yang saya pahami tentang sertifikat. Bukan ujuk-ujuk setelah 5 tahun pun kita jual bonggolan 2 daun dengan sertifikat, tidak seperti itu juga. Demikian, mudah-mudahan bisa dapat dipahami, dan kita akan langsung mereview wujud asli dari dekat ya, ciri-ciri khasnya, kemudian perbandingannya dengan aglonema yang banyak dianggap oleh kalangan mirip dengan Harlequin. Kita akan kembali setelah ini. Kemudian teman-teman, asal usul aglonema antik ya, kenapa dinamakan antik, tentu punya latar belakang atau ada semacam riwayat di belakangnya atau ada sejarah di belakangnya. Karena untuk sebuah hibrida ya, biasanya dan wajib harus ada nama nih teman-teman.
ya, harus ada namanya supaya ketika kita menyebut aglonema A kepada seseorang, maka orang itu juga langsung akan terbayang kepada jenis aglonema tertentu. Oleh karena itu semua jenis aglonema biasanya bernama, ya, memiliki nama. Demikian juga antik, ya. Dan nama-nama tersebut pada dasarnya, pada umumnya juga memiliki riwayat, memiliki cerita latar belakang di belakangnya. Ya. Untuk aglonema antik ini sendiri, riwayat atau asal usulnya adalah karena pertama, jenis aglonema ini memiliki corak atau karakter daun yang memiliki karakter batik, ya. Itu yang pertama. Kemudian juga karena sosoknya itu beda, ya, cukup, kalau menurut saya cukup berbeda dengan jenis-jenis aglonema yang lainnya. Nanti akan kita review belakangan karena masih ada beberapa teman yang menganggap bahwa aglonema antik dan aglonema harlequin sama saja. Ya, nanti kita akan lihat perbedaannya. Untuk bicara sama saja, ya, aglonema almarhum Pak Greg itu memang ya seperti itu, ya. Jenis-jenis yang sudah lama launching pun demikian, ya. Seperti Tiara yang memiliki aglonema corak batik, ya. Kemudian juga apalagi Audrey memiliki corak aglonema batik. Kemudian apalagi nih, Ariana, Tiara, ya tadi saya sudah sebut, Astuti. Seperti contohnya ini, ya. Ini aglonema Astuti, dia berbatik. Kemudian saya akan kasih contoh lagi aglonema Ariana. Dia juga berbatik, ya kan? Ya. Kalau kita mau sama-samain gitu, apa bedanya? Tentu jelas ada bedanya. Ya. Demikian juga dengan antik nanti. Ini hanya sebagian contoh kecil. Kita mau kasih contoh lagi yang batik-batik pada yang sudah duluan hadir, ya. Misalnya ini nih, aglonema Reina. Ini Reina nih. Ini juga batik. Nanti akan saya ambilkan lagi jenis aglonema Tiara, ya. Tiara ini juga batik, ya. Memang betul batik, tapi memiliki karakter yang berbeda-beda. Memiliki karakter, memiliki tampilan yang berbeda-beda juga. Dan banyak lagi, ada Adelia juga batik, ya kan. Kemudian ada aglonema apalagi nih yang memiliki jenis batik, Dolores juga batik, ya kan. Ya, bentuk daun ya nggak jauh-jauh beda banget, tapi dia tetap memiliki karisma dan penampilan yang berbeda. Ada lagi nih Ria, ya, aglonema Ria, semuanya batik, tidak bisa disamakan teman-teman. Jadi kembali ke masalah nama tadi. Jadi aglonema antik ini memang memiliki jenis aglonema yang berbatik, tapi tidak bisa disamakan apalagi dengan harlequin. Apa jadinya di saat awal-awal ketika aglonema batik tadi seperti yang sudah saya tampilkan, dan seperti Paulina dan lain-lain yang berbatik ini dianggap semua sama? Pada akhirnya tidak, ya. Jadi memang seperti apapun bentuknya tetap memiliki tipe dan karakter yang berbeda, teman-teman. Kembali ke asal usul aglonema antik tadi, ya. Jadi di sini karena memiliki corak yang berbeda dengan jenis-jenis aglonema lainnya, ya. Saya akan ambilkan dulu. Nah, ini ada aglonema antik, ya, memiliki karakter yang berbeda, memiliki karakter yang memang hampir tidak sama, ya, dengan aglonema lainnya, maka dinamakanlah dia antik, ya. Kemudian dihubungkan dengan batik
karena dia juga memiliki jenis aglonema yang memiliki corak-corak batik. Ya. Batik sendiri adalah jenis baju ya tradisional Indonesia, asal Indonesia, yang sangat digemari oleh almarhum Pak Greg. Maka pada masa hidupnya, baju yang sehari-hari dipakai, mau ke kebun, mau ke hutan, mau datang seminar, mau kasih ceramah, mau datang untuk rapat dan lain-lain, selalu baju batik yang digunakan. Ya, hampir tidak pernah beliau tidak memakai batik. Coba teman-teman cek ya. Jika teman-teman pernah berfoto bareng dengan Pak Greg, cek baju Pak Gregnya apa. 90% berbaju batik. Baiklah teman-teman, kita akan sedikit mereview aglonema antik ini ya. Inilah tampilannya ya, tampilannya seperti ini ya. Kita akan bahas pertama untuk bentuk daun nih ya. Bentuk daun ini termasuk ke dalam bentuk daun yang bulat oval ya. Jadi daunnya ini sedikit membulat dengan bentuk yang oval ya. Ketebalan daunnya menurut saya sih cukup tebal nih ya. Dan untuk tajuknya dia berdiri ya teman-teman. Kalau kita lihat tampak sampingnya, dia berdiri kokoh. Ini tahan panas, udah pasti tahan panas nih teman-teman ya. Untuk bentuk daunnya yang bulat oval ini, dia dicoraki dengan bercak-bercak, bintik-bintik antara warnanya di daunnya itu hijau, tapi tulang daunnya ini orange ya. Tulang daun dan di sekitar tulang daunnya itu orange warnanya ya. Nah, corak batiknya kelihatan nih jelas ya, dikombinasikan dengan bercak-bercak orange juga ya. Ini sih kalau menurut saya bukan pink ini ya, bercaknya ini ke orange ya. Tulang daunnya pun demikian. Kemudian dilapisi dengan warna hijau di pinggiran daunnya nih ya. Di bagian pinggir-pinggir daunnya dominasi hijau ya, dengan tulang daun warna orange dan bercak yang juga berwarna orange. Untuk tangkainya nih ya, beberapa teman nih agak bingung juga, kenapa pohon ini tangkainya berwarna hijau gitu loh, seperti jenis-jenis aglonema yang varian green ya, tuh hijau dia. Dan yang mengherankan, ternyata walaupun batangnya hijau, tapi daunnya tidak green ya, tetap memiliki warna. Jadi tidak, ini mematahkan mitos-mitos kita sebelumnya nih ya, bahwa yang berbatang hijau ini akan hijau juga. Ternyata tidak nih ya. Ini sedikit keunikan nih, mungkin salah satu antiknya juga dari sini nih ya. Ini bisa kita lihat batangnya warna hijau, memang ada splash orange juga ya. Tangkainya pun hijau nih, tangkainya juga hijau. Jadi walaupun tangkai dan batangnya hijau, tapi pohonnya tidak ya. Ini menurut saya unik bin antik seperti itu. Kemudian dari tingkat adaptasinya sepertinya nih pohon nggak rewel nih. Ini termasuk yang kuat nih ya. Dari sebesar ini teman-teman,
Ini tidak tampak ada bekas daun yang lepas. Berarti ini pohon sehat dari awal. Dan sepertinya dia agak bandel. Ya, dia agak bandel. Dia mudah agak untuk aglonema yang tidak rewel biasanya memang sangat diminati. Ya, beda dengan aglonema yang sedikit-sedikit lonyot, ya, akar busuk dan lain-lain. Ini tidak sepertinya. Ya, walaupun memang baru belum bisa kita ukur secara keseluruhan, tapi dari tampilan dia bagus. Dia tipe aglonema yang mudah roset, yang berdaun besar dan mudah roset. Ya, akarnya pun akar-akar halus ya teman-teman. Saya pernah bongkar ini, karena ini potnya sudah saya ganti dan medianya sudah saya ganti dengan media saya sendiri, ya, untuk bisa lebih beradaptasi lah dengan di tempat saya. Jadi ini sudah saya ganti potnya. Kemudian kalau kita mau bandingkan dengan jenis lain, ya, tanpa mengurangi, tanpa kita membedakan lebih bagus mana, lebih jelek mana, lebih suka mana, karena bicara aglonema adalah selera. Ya. Yang sering kita dengar nggak jauh-jauh beda dengan Harlequin misalnya, yang seperti tadi saya sudah gambarkan. Jenis batik pun begitu, ya, nggak jauh-jauh beda, tapi tetap dia memiliki karakter masing-masing. Ya, ini akan saya sandingkan dengan Harlequin. Tuh, bisa kelihatan nggak bedanya? Jadi beda. Jadi teman-teman, ya, aglo itu punya masing-masing karakter tersendiri. Ya, kalau kita mau cari yang bedanya signifikan gitu, ya sulit, ya, nggak bisa, karena memang dari famili atau keluarga yang sama, yaitu dari Araceae. Nah ini jadi susah kita mau bicarainnya tuh, mendeskripsikannya sulit. Jadi ya tinggal dibandingkan saja, ya. Kalau kita mau lihat secara umumnya, bentuk daun pun beda, ya. Bentuk daun beda. Ya, kemudian warna batang juga beda. Ya. Pola daun juga beda. Walaupun ini sama-sama tetuanya adalah Alumina, ya. Harlequin juga dari spesies yang berasal dari Alumina. Ini pun demikian, ya, tapi tetap beda. Dan jenis-jenis batik yang lainnya itu malah sama tetuanya, nggak beda-beda. Jadi salah satu keunikan aglonema yang berasal dari Alumina adalah dia memiliki seperti silver, ya. Alumina itu kan ada silvernya tuh kalau kita lihat. Ya, ini pun demikian, ada silvernya, warnanya seperti itu. Ya, jadi karena memang aslinya dari Alumina. Jadi kita nggak bisa bilang sama ataupun demikian. Masing-masing memiliki karakter yang berbeda. Ya, dari sini udah jelas terlihat nih. Demikian teman-teman, sekilas review kita tentang aglonema antik. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sekilas kita review untuk hibrida baru yang baru launching, yaitu aglonema antik. Semoga dengan sedikit informasi ini mendapat sedikit wawasan, ya, untuk kita, dan tetap semangat dalam beraglonema. Dari saya cukup sekian, mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!